Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatia Firda, NIM 2401015. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mengenai soket programming. Soket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin, dan pertukaran ini terjadi pada sebuah jaringan komputer. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkat user yang berbeda, juga antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. Terdapat dua jenis protokol komunikasi untuk soket programming. Yang pertama yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, adalah jenis protokol yang memungkinkan sekumpulannya komputer untuk berkomunikasi dan bertukar di dalam suatu jaringan. Kedua, UDP atau User Datagram Protocol, salah satu jenis protokol internet yang digunakan untuk mengirim pesan pada komputer lain, disebut jaringan tanpa perlu melalui proses komunikasi awal. Penggunaan kode, perlu dua program untuk menjalankan soket program, yaitu sebuah soket server dan soket program client. Program server soket program berjalan pada komputer, memiliki soket yang terikat dengan nomor port pada komputer itu dan mendengarkan permintaan klien. Dan ketika server mendapatkan permintaan dari klien, server mengirimkan respon terhadap klien. Program client. Klien program soket harus mengetahui IP address atau hostname dan port yang digunakan dari komputer yang menjadi server untuk melakukan request. Klien melakukan koneksi ke server dan mengirim permintaan dan juga menerima respon dari server. Di tugas kali ini saya menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari soket programming. Yang pertama itu server. Server disimpan dengan file py pada Python. Lalu kita mengimport modul soket yang menyediakan fungsi fun untuk pemrograman jaringan. Selanjutnya, kita membuat objek soket dengan menggunakan metode soket-soket yang disimpan dalam variabel server soket. Soket AF-INET menunjukkan bahwa kita akan menggunakan alamat IPv4, dan soket SOCKSTREAM menunjukkan bahwa kita akan menggunakan protokol TCP untuk koneksi. Selanjutnya, kita melakukan pendefinisian alamat IP dan port yang akan digunakan oleh server yang disimpan dalam variabel server address yang terdapat localhost dengan nomor 56, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, setelah itu, kita mengikat soket ke alamat IP dan port menggunakan metode bind server address pada objek soket. Selanjutnya, server kemudian mulai mendengarkan koneksi bahwa ada koneksi masuk menggunakan metode listen. Di contoh ini kita hanya memperbolehkan satu koneksi pada satu waktu, seperti server soket listen 1. Pada satu ini kita bisa buat lebih dari satu, seperti 2, 3, dan 4. Selanjutnya, print akan menampilkan bahwa memberi keterangan bahwa server sedang berjalan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam loop while yang akan berjalan terus-menerus di dalam loop ini. Server akan menggunakan koneksi masuk menggunakan metode accept. Ketika koneksi diterima, server akan membuat objek soket baru untuk klien, yaitu client socket. Dan alamat klien yaitu client address. Setelah itu, server menerima data yang dikirim oleh klien menggunakan metode recv pada client socket. Ukuran buffer adalah 1024 byte. Dalam contoh ini, data yang diterima kemudian
dikode dari byte menjadi string. Server mencetak data yang diterima dari klien. Server mengirimkan respon ke klien menggunakan metode send pada klien soket. Respon yang dikirim adalah pesan yang mengkonfirmasi bahwa pesan telah diterima. Terakhir, server menutup koneksi dengan klien menggunakan metode close pada klien soket. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klien yang disimpan dengan nama client.py, yaitu Python. Pertama, kita melakukan import modul soket yang digunakan untuk pemrograman jaringan. Kita membuat objek soket dengan menggunakan metode soket dan menyimpannya dengan variabel client soket. Soket seperti pada server, kita menggunakan soket AF-INET untuk alamat IPv4 dan soket SockStream untuk protokol TCP. Kemudian kita melakukan pendefinisian alamat IP dan port server yang disimpan dalam variabel server address dengan isi localhost dengan nomor 56, 7, 8, dan 9. Klien mencoba melakukan penghubungan ke server menggunakan metode connect pada objek soket dan menyertakan server address. Setelah koneksi berhasil terhubung, klien mengirimkan data pada server menggunakan metode send. Send pada klien soket, data yang dikirimkan adalah string dengan keterangan halo, ini pesan dari klien, yang dienkripsi menjadi byte dengan metode encode. Klien kemudian menerima respon dari server menggunakan metode recv pada klien soket. Ukuran buffer yang diterima adalah 1024 byte dan respon tersebut didekode menjadi string. Akhirnya, klien mencetak respon yang diterima dari server dan menutup koneksi menggunakan metode close pada klien soket. Dan dalam contoh ini, server dan klien berkomunikasi melalui soket TCP. Server mendengarkan koneksi masuk dan menerima. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan eksekusi pada kode yang server dan klien. Pertama, kita akan melakukan eksekusi pada server. Di sini terdapat keterangan bahwa server sedang berjalan. Lalu pada klien dilakukan juga run file kode Python. Nah, pada server sudah terdapat pesan diterima, halo, ini pesan dari klien. Lalu dari klien juga mendapatkan pesan, yaitu halo, ini pesan dari klien. Baiklah, sekian penjelasan tugas saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.